Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati dari jajaran DPC PKB Dewan Syuro Gus Mail, dan yang kami hormati Gus Ali Wakil Ketua DPC, dan jajaran pengurus PAC Ranting Sedabil Keranggan, dan para kiai, alim ulama, dan bunyai yang pada siang hari ini mengikuti reses kami, dan yang kami hormati wabil khusus Gus Waji Rifai yang telah memberikan fasilitas untuk tempat reses pada siang hari ini, dan yang kami cintai ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, baik itu dari wilayah Keranggan maupun dari wilayah Dabil Keranggan. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, amin. Yang kami hormati Pak Lurah Keranggan yang pada siang hari ini ikut memberikan masukan yang sangat berarti untuk kelangsungan pembangunan di kota Mojokerto ini. Dan yang kami hormati pula jajaran dari Polresta yang ikut meliput dan mengawasi reses Dewan pada pagi hari ini, dan dari sahabat-sahabat wartawan dari beberapa media, dan yang kami cintai, kami banggakan Sekwan DPRD Kota Mojokerto yang pada siang hari ini ikut mendampingi kegiatan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kalau baru kali ini terrealisasi untuk plot di Pekayon atau wilayah Keranggan, karena dalam 1 tahun tuh hanya diplot 3 kali Bapak Ibu. Jadi kami itu bagi wilayah Meri, wilayah, jadi didahulukan ini sudah terschedule, dan baru kali ini kami bisa bertemu kepada panjenengan semua. Kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Uji bahwa itu background saya di DPC. Dan yang belum kenal, mungkin kalau dari jajaran muslimat maupun dari Ikatan Hajah Muslimah Kota Mojokerto mungkin sudah kenal saya. Kalau nama saya Sulistiawati mungkin nggak ada yang kenal, panggilan populer saya kan Burenggo. Kalau Burenggo mungkin panjenengan apa, yang dari muslimat, dari IHM itu saya aktif mulai tahun 90, ikut running di pemilihan ketua muslimat. Kalau ikut running mungkin panjenengan pilih ya. Itu kenyataannya. Dan pada pagi hari ini bertemunya anggota Dewan dengan panjenengan konstituen, saya kepingin mendengar aspirasi panjenengan yang perlu panjenengan sampaikan terkait dengan apapun, mulai dari yang sekecil-kecilnya, terkait dengan apapun nanti biar dicatat oleh PA kami, yaitu Mas Yanto. Nanti bisa ditulis nomor HP-nya kalau memang malu menyampaikan, nanti Mas Yanto biar menyampaikan nomor HP-nya. Dan perlu kami sampaikan, selama ini perjuangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mungkin tidak terekspos karena bekal dan basic dari Partai Kebangkitan Bangsa sendiri tidak mau. Bagi kami, kalau tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu. Itu prinsip kami di fraksi. Tapi dalam hal ini politik, jadi panjenengan harus tahu yang sudah diperjuangkan oleh fraksi PKB untuk memperjuangkan yang utama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, itu perlu panjenengan semua ketahui. Hanya sekedar selintas saja yang sudah kami perjuangkan terkait dengan Madin, Madarasa, anggaran-anggaran yang menyangkut mulai dari masjid, musola,
dari pondok-pondok pesantren itu kami kawal mulai start sampai di dok. Kebetulan saya juga di Banggar, mulai periode 2014-2019 juga di Banggar, sekarang 2019 sampai 2024 juga di Banggar. Usulan yang menyangkut dengan kemaslahatan umat. Hari ini saya kepingin mendengar terkait dari program-program yang kebetulan saat ini saya duduk di Komisi 3 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dari 3 segi ini aja panjenengan mulai dari pendidikan, keluarnya apa, terkait dengan sekolah-sekolah, terkait dengan PPDB kemarin, mungkin putra-putrinya tidak diterima atau keluarnya apa, atau menemukan hal-hal yang sangat krusial, bisa panjenengan sampaikan. Terkait dengan kesehatan yang belum menerima kartu yang KIS, mulai banyak sekali program-program yang berhubungan dengan, kan itu nanti connect antara dinas kesehatan maupun dinas sosial, itu nanti connect terkait dengan program-program itu. Dan mungkin Pak Lurah, kami menyampaikan kepada warga, itu kan kemarin sebelum saya mendengar sendiri dari Pak Lurah itu ada program yang namanya bedah warung. Dan nanti saya mohon mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya warung atau ingin, meskipun ini tidak hanya di Pekayon, kan ini tersebar, ada yang di semua dapil Keranggan, ada yang di Merinja, Galan, Puro Tengah, dan lain sebagainya. Nanti bisa saya sambungkan ke lurah masing-masing. Jadi nanti schedule-nya itu seperti apa, persyaratannya seperti apa, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Lurah. Karena mulai kemarin tuh Pak Lurah banyak WA masuk terkait dengan program ini, karena sosialisasinya ke masyarakat masih kurang. Jadi kan eman-eman ada plot untuk bedah warung, tapi tidak terakomodir atau tidak tersampaikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, panjenengan kalau mengajukan contohnya seragam, jadi persyaratannya tuh hanya mudah. Jadi nanti bisa panjenengan tadi absen kan ada nomor HP ya. Nanti saya japri pribadi yang mengajukan, atau nanti ditulis saja nomor HP saya. Nanti minta Pak Mas Yanto nomor HP saya, bisa japri, karena kalau atau usulan-usulan nanti bisa disampaikan ke Mas Yanto. Nanti dengan mulai dari seragam atau ini jalan, ini saya kaget kok masih ada jalan seperti ini ya. Ini dapil saya. Kok masih ada jalan seperti ini? Nanti Pak RT, Pak RW, oh yang terhormat Pak RT, Pak RW yang hadir pada siang hari ini, mohon maaf ngapunten. Ini jalan ini Pak bisa diajukan nanti Pak untuk perbaikan, khususnya di wilayah Pekayon, Penarip. Ini saya tadi kaget kok masih ada jalan yang aspalnya sudah hilang. Karena basic saya itu ngaspal jalan, Pak. Suami saya itu bagian ngaspal jalan. Jadi saya itu paham betul bahwa jalan seperti ini sudah tidak layak, Pak. Itu. Jadi nanti Pak RT, Pak RW bisa ngajukan jalannya ini sepanjang jalan mana itu bisa nanti disampaikan, Pak. Karena jangan kalah, Pak, dengan program-program pemerintah. Bangun sana, bangun sini, enggak tahu itu mangkrak, enggak tahu itu jalan. Yang penting bangun, jangan sampai kalah. Yang diutamakan tuh dari lingkungan panjenengan sendiri. Contohnya belum ada jamban, itu bisa ngajukan. Atau belum ada sepiteng ya, itu bisa ngajukan. Itu ada, Pak, anggaran untuk itu ada. Jadi panjenengan bebas nanti disampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab, bisa dicatat oleh Mas Yanto. Mungkin dari saya itu dulu sementara. Nanti ada sesi tanya jawab, akan saya jawab terkait dengan pertanyaan panjenengan. Mungkin dari saya itu dulu, langsung lanjut sesi tanya jawab. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa WA sampai besok. Karena reses PKB ini dalam 1 tahun tadi sampai ada 3 kali. Dari 3 kali itu menyerap aspirasi, nanti penginputannya di bulan Januari, Pak Rakno itu.
dari segmen nanti yang input itu dikumpulkan, di input nanti akan dibahas di WRD. Jadi kami harapkan kalau usul mesisan gitu loh. Seperti reses sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kalau usul itu lak bangun jalan juga jalan kok sak gote sak gapura nih bebas lah. Soal nanti biasa apa tidak usah DPR itu cek tarung. Ya, bahasa cek tarung mbek wali kota ini. Nah, tadi disampaikan ojo kalah mbek wali kota, bangun rakyatnya kan sing ngusul, ku lak mangkrak gremeng ta ngene. Dalan rusak dandani gawe mangkrak tapi gak ono usulan kan gitu. Jadi kami harapkan pada forum pagi ini karena memang hanya 3 kali jadi nanti tidak ada forum lagi kan gitu. 3 kali forum resmi untuk Serapas Berasi itu adalah di tiap tahun adalah 3 kali itu. Ini reses yang kedua. Monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih diberi kesempatan. Saya Bu Nafia. Ditulis Bu nomor HP-nya. Nggih. Nggih. 085 085 931 931 285 285 169. 169. Ya. Saking pundi Bu? Saking Pekayon. Pekayon. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Lurah tadi ya mengenai Jargas. Kebetulan rumah saya yang di pinggir jalan Pak ya, di depannya SD Kerangan 1. Ini sudah dipasang pipanya, tapi belum ada alatnya. Jadi waktu kemarin itu ada pemberitahuan pembagian kompor, kita belum dapat. Soalnya belum ada alatnya itu ya Pak, ya meterannya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini ke Bu Sulis atau Bu Tenggo. Ngapunten nggih ini banyak lho Bu nggih. Untuk Mboten napa-napa nggih, mboten napa Bu. Enten Bu Dewan nggih. Nggih. Untuk yang kedua ini masalah seragam. Bagaimana caranya kita untuk Seragam pengajian nggih. pengajian sama TPQ. Kebetulan saya sorenya itu di TPQ Pak. TPQ napa Bu namine? TPQ Al-Hikmah. Lho, pun ngajukan kan wingi nggih. Lho nggih ta mboten terima saya kula. Muslimate. Nggih. Gus Ali wingi. Muslimat. Oh niki TPQ. Nggih. Terus untuk yang muslimatnya juga saya punya Muslimat ranting nopo? Kerangan 1. Kerangan 1. Kalau saya. Nggih monggo. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang kedua tadi yang caranya bagaimana untuk mengajukan proposal atau permintaan untuk seragam nggih. Untuk yang ketiga mengenai taman bacaan. Saya lihat itu yang di kelurahan itu mungkin ada ya Pak ya. Yang di depannya kantor itu. Terus saya lihat ini juga sekarang kan liburan ya anak-anak. Jadi kayaknya itu hanya kegiatannya bermain. Apalagi sekarang sudah digitalisasi, banyak yang pakai HP. Kayaknya untuk minat membaca itu berkurang. Yang keinginan saya itu di TPQ itu juga ada atau dibantu mengenai bacaan. Bacaannya itu jangan yang muluk-muluk Pak ya. Saya pernah dapat itu yang Gus Ali yang nerima itu jauh dari anak-anak. Masalah cerita rakyat atau mengenai cerita para nabi gitu Pak. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat, apalagi ada gambar-gambarnya yang menarik. Jangan yang dulu saya terima itu yang di TPQ itu punyanya Gus Ali, tidak tahu dari mana, tapi ditaruh di TPQ. Itu masalah bagaimana cara mengembangbiakan tanaman ini. Loh, ini sudah jalan ke anak-anak gitu loh. Hanya itu mungkin dari saya. Terima kasih. Pendirian berarti pendirian taman bacaan. Nggih. Kata usulan ngoten kata. Pendirian taman bacaan akhirnya inputi keliru dari taman temenan akhirnya. Nggih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada rekan kita seperjuangan ini juga punya usaha warung. Sebenarnya sudah saya sampaikan lewat kelurahan, tapi jatuhnya ke orang lain. Jadi mohon untuk mengusahakan rekan saya ini agar juga dapat berdakwah. Itu beliaunya Pak Sony Arido, saya ini di Ranting. Sementara dia bisa sampaikan
juta 1,2 M berarti. 1,2 M nggih. Itu luas tanahnya sekitar beserta rumahnya itu 456 meter persegi. Dan kita lelang dengan harga per meter 2.632.000. Tapi untuk keikhlasan bang dengan penarikan Pekayon, kita bahaskan tidak harus meter istilahnya gitu. So, bisa diarahkan atau bisa dapat anggaran seberapa dari anggaran sebesar itu Bu, maksud saya gitu. Kurang jelas nanti bisa ke kelurahan minta penjelasan. Kalau kemarin dari kelurahan Miji saya ditawari sama Pak Lurah, ada referensi Bu untuk konstituen, tapi saya tawarkan ke Pak RW, Pak RT, nggak ada masalah status tanahnya, itulah yang jadi masalah. Kalau terkait isinya tadi ya ikhtiar Pak RW. Karena isinya kan juga tergantung dari kemampuannya. Terkait dengan tadi Ibu Nafia, persyaratan untuk mengajukan seragam. Mungkin Ibu bawa catatan. Ini persyaratannya itu mungkin yang lain juga bisa ya. Ini mungkin di sini ada ketua pengajian atau sekretaris. Surat permohonan SKT. Nah, itu sudah rekomendasi dari KUA. Profil majelis taklim diketahui kelurahan. Ini ada Pak Lurah. Nanti kalau Pak Lurah sulit dicari, saya teleponnya. Ya. Profil majelis taklim diketahui kelurahan dan KUA. Terus yang keempat, fotokopi KTP pengurus. Ya. Kelima, struktur pengurus diketahui kelurahan dan KUA. Yang keenam, surat keterangan domisili dari kelurahan. Yang ketujuh, fotokopi KTP dari masing-masing jamaah sebanyak 15 minim. 8, foto kegiatan pengajian. Yang ke-9, surat pernyataan. Nah itu persyaratannya untuk mendapatkan SK legalitas dari Majelis Taklim Panjenengan. Nah, kalau itu sudah lengkap, bisa nanti dititipkan ke Mas Yanto untuk pengajuannya itu nanti biar disampaikan Mas Yanto. Mungkin ini tidak hanya untuk Bu Nafia, semua majelis taklim yang di masing-masing RT RW Panjenengan. Kalau tapi ya itu tidak sak-sak karena ada prosedurnya, prosesnya. Kalau pengajuan tahun ini nanti diakomodir tahun depan, nggak hari ini. Kalau tahun ini ya hari ini ya ngerokok kocek pribadi. Doakan saja saya banyak rezeki. 2003 pelaksana 2024. Yang kemarin pengajuan kemarin saya kira penarik ada kemarin ya. Al-Hikmah atau apa namanya Gus Ali ngajukan itu kan sudah disurvei. Itu pengerjaannya tahun depan kan gitu. Yang tahun sekarang ini yang 2 tahun yang lalu kan gitu. Jadi apa yang tadi disampaikan tidak bisa langsung dapat, nanti ada proses yang harus dilalui. Saya kira itu monggo para lingkungan penarif juga Pekayon, Kelurahan Keranggan, dan kami berharap Bapak Ibu jangan sampai puas nih. Kalau puas itu akhirnya terhenti. Jadi kalau bisa apapun usulan pembangunan sampai puas tetap diusulkan kalau ada kekurangan di pembangunan atau dalam bentuk apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yakni doa agar pelaksanaan ini hari dan di kedepannya program-program Kota Mojokerto khususnya di Kelurahan Keranggan bisa berjalan dengan baik, terwujud dengan bagus, terlaksana dengan terprogram, terperinci dan terprogres atas usulan dari jenengan. Untuk itu kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin beliaunya Gus Main. Wacana wau dipertanyakan, dijawab, terus terrealisasi, mugi-mugi membawa kebaikan kita sedaya saged dunia ngantos akhirat. Al-Fatihah.